Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Kurnia SPD. Oke ya, untuk kesempatan video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya pengisian LK 1.1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen pembimbing dan guru pamong yang sudah membimbing saya selama perjalanan PPG kemarin di Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh. Oke ya, di LK 1.1 itu adalah identifikasi masalah. Kalian atau guru-guru hebat ya akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolahnya masing-masing tentunya ya. Ya kebetulan saya adalah guru PJOK yang dimana saya nanti akan mengidentifikasi tentunya di materi-materi PJOK. Oke ya, sebelum kalian atau guru-guru hebat mengunggah LK 1.1, nanti itu ada pengantar dulu dari dosen ya. Terus ada kolom kolaborasi ya, dimana nanti itu para mahasiswa ataupun dosen akan aktif di LMS-nya masing-masing ya. Itu harus aktif itu ya. Jadi pengantar dari dosen itu waktunya terbatas ya, via Zoom atau via Meet-nya terbatas. Nah, untuk lebih aktif lagi itu di kolom LMS. Silahkan yang kurang jelas ketika Zoom atau pun Meet ya, bisa menanyakannya di LMS. Nanti akan sharing dengan mahasiswa ataupun dosennya. Ya, saya buka dulu untuk unggahan LK 1.1-nya. Ini punya saya ya. Oke, kita buka. Nah, di sini ya saya mengunggah 3 berkas. Kenapa saya mengunggah 3 berkas ya? Pertama itu tanggal 29 Agustus ya. Itu saya mengunggah LK 1.1. Nah, setelah saya unggah itu saya selalu konsul dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Itu ada perbaikan. Ya, harus gini. Jadi saya perbaiki. Nah, tanggal 30 Agustus saya perbaiki nih. Nah, pas sudah diperbaiki, saya konsul lagi ke guru pamong ataupun dosen pembimbing saya. Nah, setelah itu saya perbaiki kembali pada tanggal 31 Agustusnya, dan alhamdulillah dosen pembimbing pun mengizinkan untuk merevisi kembali LK 1.1-nya. Oke ya, di sini sudah dinilai tentunya oleh Pak Didi Yuda Pranata ya selaku dosen pembimbing. Alhamdulillah nilainya 100 ya. Terima kasih kepada Pak Didi yang sudah memberikan nilai yang sempurna untuk LK 1.1-nya. Oke, itu pengantar mungkin untuk LK 1.1. Kita akan buka LK 1.1 punya saya. Nah, sekarang sudah masuk ke LK 1.1 ya. Itu ada 4 kolom. Ada nomor, jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, sama analisis identifikasi masalah. Nah, sebelum kalian mengisi masalah yang diidentifikasi ataupun analisis identifikasi masalahnya, kalian tulis dulu nama kalian, nomor UKG, instansi ketika atau sedang bekerja sekarang, sama mapelnya. Nah, di kolom nomor itu ada seperti biasa 1 sampai 6 ya.
Terus ada juga di sini jenis permasalahan. Nah, ketika di jenis permasalahan ya itu sudah ada 6 poin yang harus kalian nanti isi di masalah yang diidentifikasinya ya. Jadi jenis permasalahan yang pertama itu ada pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Yang ketiga, membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Kelima, materi terkait literasi numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Yang keenam, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi dalam pembelajaran. Ya, kita bahas dulu untuk pedagogik, literasi, dan numerasi. Oke, kita masuk ke masalah yang diidentifikasi. Nah, kalian identifikasi dulu permasalahan yang ada di sekolah tentang pedagogiknya, literasinya, ataupun numerasinya. Nah, kira-kira apa nih permasalahan di pedagogik atau di materi ketika kalian belajar? Tuh ya, apa di literasinya, terus apa juga di numerasinya. Nah, karena saya guru PJOK dan di sekolah saya itu di SMK Persada itu ada 2 program keahlian. Yang pertama farmasi dan keperawatan, yang dimana mayoritasnya perempuan semua. Nah, setelah saya identifikasi itu ada yang pertama, di pedagogik, rendahnya kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan teknik dasar menendang pada materi permainan sepak bola. Dan yang kedua, di literasinya kurangnya minat membaca. Dan yang ketiga, di numerasi, ya karena numerasi itu berhubungan dengan angka. Ya, jadi yang ketiga, kemampuan menghitung berat badan ideal di pelajaran PJOK, ya karena itu berhubungan dengan angka-angka. Oke, langsung saja kita ke kolom analisis identifikasi masalah. Nah, kita sudah tahu nih masalah yang kita hadapi itu tentang rendahnya kemampuan peserta didik dalam melakukan passing atau menendang dalam permainan sepak bola. Setelah kita analisis apa nih atau gara-gara apa nih siswa tersebut tidak bisa menang atau kurang mampu ya mempraktikkan atau rendahnya kemampuan peserta didik dalam menendang. Setelah saya analisis itu yang pertama, siswa hanya menerima apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, jadi siswa tuh hanya mendengarkan penjelasan dari saya. Yang kedua, siswa tidak pernah bertanya pada guru. Yang ketiga, kurangnya memahami materi sepak bola. Yang keempat, peserta didik tidak banyak berlatih bersama teman ataupun mandiri dan lebih banyak bermain. Nah, jadi di pedagogik ini ya, kenapa siswa atau peserta didiknya rendah dalam melakukan passing atau menendang? Dikarenakan pertama hanya menerima apa yang saya jelaskan. Terus ketika mereka tidak mengerti, mereka hanya diam saja, tidak bertanya. Terus yang ketiganya kurangnya memahami ya, gara-gara jadi tidak bertanya dan kurang paham. Terus yang terakhir, peserta didik hanya ini tuh tidak banyak berlatih gitu ya. Jadi ketika mereka tidak tahu dan tidak paham, mereka hanya bermain dan tidak menanyakan ke saya.
Terus yang kedua, kurangnya minat membaca literasi. Hanya sedikit siswa yang berkunjung ke perpustakaan, ya. Terus tidak ada pojok baca di sekolah saya. Alhamdulillah setelah saya melaksanakan BPG, ada pojok baca yang dapat meningkatkan literasi di sekolah. Terus yang ketiganya, masih ada siswa yang tidak tahu kegiatan literasi walaupun sudah ditempel pada papan informasinya. Jadi ada beberapa siswa yang belum tahu tentang kegiatan literasi yang dilaksanakan setiap hari Jumat atau seminggu sekali di SMK Persada. Dan di numerasinya itu adalah kesulitan dalam menghitung berat badan menggunakan rumus Broska. Itu ada di materi PJOK gitu ya. Oke, kita next ke nomor 2 ya. Di sini ada kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Itu setelah saya identifikasi, itu adalah permasalahannya kemampuan menjawab tes tulis sangat rendah. Terus yang keduanya, siswa kesulitan menghafal gerakan senam irama. Yang ketiga, siswa belum mampu mempraktekkan gerakan guling depan pada materi senam lantai. Setelah saya analisis, itu yang pertama, nilai ujian tulis sering rendah, yaitu ketika guru menjelaskan materi, siswa tersebut fokus mendengarkan, tapi ketika guru bertanya dia hanya diam. Nah, yang ketiga, siswa kurang memperhatikan gerakan yang dipraktikkan oleh guru ataupun temannya. Dan yang keempat, siswa sering bercanda ketika guru sedang mempraktikkan gerakan senam lantai. Dan yang kelima, berat badan siswa yang tidak ideal atau kurang ideal ya. Kita ke kolom nomor 3, yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Setelah saya identifikasi, yang pertama, interaksi antar guru dan orang tua dalam proses perkembangan siswa. Yang keduanya, beberapa siswa broken home ya. Jadi setelah saya identifikasi ya, masalah yang saya temukan itu adalah 2 ini ya. Terus yang pertama, pengaruh antara lingkungan sekolah dan lingkungan rumah serta kesibukan orang tua dalam bekerja. Jadi kurang interaksi antara guru dan orang tua dalam proses perkembangan peserta didik. Yang kedua, terdapat peserta didik yang kurang perhatian dari orang tua ya. Itu dikarenakan kan tadi masalahnya broken home ya. Jadi banyak siswa yang kurang perhatian dari orang tuanya, dan orang tua suka membandingkan dengan anak lainnya, yaitu analisis dari identifikasi permasalahannya. Yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik peserta didik, karakteristik materi dan siswa. Yang dimana masalah yang telah diidentifikasi yaitu adalah guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif ya. Dan setelah saya analisis, kenapa guru belum maksimal? Karena guru sering menggunakan metode ceramah, pembelajaran monoton. Guru belum memahami setiap karakteristik dari model-model pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, guru jarang menggunakan model pembelajaran inovatif. Itu analisisnya dari poin masalah yang diidentifikasi nomor 4. Yang kelima, materi terkait literasi, numerasi, advanced material, miskonsepsi, dan HOTS. Dan masalah yang diidentifikasinya itu adalah pembelajaran yang dilakukan belum berbasis HOTS. Ya. Kenapa? Yang pertama itu pembelajaran yang diterapkan guru masih LOTS atau masih rendah ya. Terus yang kedua, siswa tidak mampu memahami soal
HOTS. Jadi tidak semua siswa, jadi hanya beberapa siswa yang paham terkait soal-soal yang HOTS itu. Dan yang keenam itulah pemanfaatan teknologi ataupun inovasi dalam pembelajaran. Masalah yang telah diidentifikasinya, guru belum maksimal memanfaatkan teknologi dalam melakukan pembelajaran. Dikarenakan apa? Ya, setelah saya analisis, masih monoton menjadikan buku sebagai sumber. Oke, di sini tidak salah ya guru menggunakan buku, tapi alangkah baiknya juga menggunakan teknologi yang sudah canggih seperti Google ataupun yang lainnya. Yang kedua, masih belum bisa menggunakan PowerPoint ya. Jadi ada beberapa guru juga yang masih belum bisa menggunakan PowerPoint ketika pembelajaran. Yang ketiga, belum pernah menggunakan aplikasi TIK pendukung dalam pembelajaran dan kurang menguasai perangkat komputer ya. Jadi ada beberapa guru yang kurang maksimal dalam menggunakan perangkat komputer. Mungkin untuk kedepannya ya, setelah saya melaksanakan PPG ini, saya akan berbagi dengan guru-guru hebat di sekolah saya ya. Itu yang pertama, pemanfaatan komputer, bagaimana cara menggunakan PowerPoint dan menggunakan soal HOTS untuk peserta didik. Oke, itulah LK1.1 saya tentang identifikasi masalah atau permasalahan di sekolah tempat saya mengajar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk guru-guru hebat ya. Dan saya mohon maaf apabila ada perkataan ya atau kekurangan dalam video saya. Boleh kasih masukan di chat komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.